Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-11. Bisakah Tuhan menjelma menjadi manusia? Ini dia. Kembali lagi ya, dari pertanyaan ini memang merucut pada Tuhan sih. Kalau Anda sudah tahu Tuhan, semua permasalahan pertanyaan ini akan terjawab semua, runtuh semua pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu tidak punya jawaban kan. Karena itu permasalahannya begitu, kamu sendiri tidak kenal Tuhan gitu. Banyak orang mengenal Tuhan hanya dalam dimensi penamaan. Nama-nama Tuhan diperebutkan, padahal itu kan hanya penamaan. Allah, Jehovah, Yahweh, Tete Manis, Mula Jadi Bolon, Tuhan, God, Gusti, Karang, begitu banyak nama Tuhan, itu hanya penamaan. Tidak merujuk pada substansinya bahwa siapa itu sebenarnya Tuhan gitu kan. Nah, kalau berbicara Tuhan bisa menjelma menjadi manusia, ya aduh, enaknya itu kalau jawab-jawab begini pakai kitabiah ya. Tapi ya nggak apa-apa deh, saya ambil literaturnya, kitabiahnya umat Kristen ya. Misalnya di Injil itu saya ambil. Di Injil itu di Yohanes 1 ayat 1 misalnya. Di situ dikatakan awalnya adalah firman. Lalu aku bersama-sama firman. Maka firman itu ialah Allah gitu. Ya, awalnya adalah firman, lalu aku bersama-sama firman, Allah bersama-sama firman, Allah bersama-sama firman, maka firman itu adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1. Nanti lompat langsung ke ayat 14-nya. Di situ dikatakan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Nah, artinya tadi yang kita sudah simpul pernyataan dari Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan firman itu sama dengan Allah. Berarti kalau firman atau wahyu atau ayat, ya kan, itulah ucapannya Allah. Maka ketika ayat-ayat itu atau firman itu sudah bersemayam di dalam kolbunya manusia, maka Allah itu sudah bersemayam di dalam diri manusia. Atau dalam bahasa kitabiah Quran itu namanya arsi ya, arsi itu. Arsi itu tempat mengatur segala urusan tuh. Arsi artinya tuh. Arsi itu tempat mengatur segala urusan. Orang nggak tahu kan ini masalah arsi. Arsi itu tempat mengatur segala urusan. Jadi kalau Anda mau cek di surat 10 ayat 5 itu, arsi adalah tempat mengatur segala urusan. Nah, kalau kita sematkan gambaran tentang mengatur segala urusan itu pada diri manusia, kira-kira yang mengatur tanganmu siapa? Kira-kira yang mengatur kakimu siapa untuk berjalan? Kira-kira siapa yang mengatur semua gerak tubuhmu? Pasti jawabannya adalah otak. Ya kan? Itu kolbu, otak. Nah, otak itu ada yang ngatur di atasnya itu. Nah, dia bersemayam di arti siapa itu? Yang menciptakan kamu itu. Dia bersemayam di dalam kolbu. Jadi firman itu terletak di dalam kolbunya manusia atau di dalam otaknya manusia. Kalau otaknya manusia itu sudah diisi dengan firman gitu. Makanya dia menguasai di dalam otaknya manusia atau di atas arsi untuk mengatur segala urusan. Kalau kamu dikuasai oleh firman. Kalau kamu gak dikuasai firman ya berarti gak ada Allah di situ. Ya kan, bagaimana Yesus ucapannya adalah firman, berarti otaknya sudah dikuasai oleh firman, otaknya sudah dikuasai oleh Allah, itu bahasanya. Nah, jadi kalau ditanya bahwa bisakah Tuhan menjelma menjadi manusia, ya jawabannya pasti bisa. Ketika bisa ya karena firmannya itu hidup di dalam diri manusia atau hidup di dalam kolbunya manusia. Ya, cara berpikirnya pasti cara berpikirnya Tuhan. Caranya berpikirnya Tuhan kita bisa lihat di mana? Di dalam firman-firmannya. Nah, firman yang mana? Apakah Injil, Taurat, Al-Quran, Weda, Veda, Bhagavad Gita, Kitab Tao, atau kitab-kitab mana saja? Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, kitab mana saja. Dimanapun Anda punya kitab, pakai aja kitab mana saja. Terus yang menjadikan dasar ukuran bahwa itu adalah firman-Nya Tuhan apa? Ya, gambaran Tuhan itu kan perwakilan dari sebuah kebenaran.
Maka kalau bicara tentang sebuah kebenaran, maka harus didefinisikan dulu tentang kebenaran itu untuk mewakili Tuhan sebagai satu lambang dari sebuah kebenaran. Berbicara Tuhan pasti bicara kebenaran. Kalau berbicara kebenaran, maka Anda harus mendefinisikan dulu apa itu kebenaran. Saya ambil beberapa contoh aja. Kebenaran itu tidak bisa dibantah. Ya. Kalau kebenaran itu bisa dibantah, ya bukan kebenaran. Diragukan kebenaran karena bisa dibantah. Jadi kalau Anda mewakili sebuah kebenaran tapi masih bisa dibantah, ya berarti kebenaran yang Anda wakili belum bisa dikatakan kebenaran. Gitu aja. Berarti segala sesuatu kebenaran tidak bisa dibantah. Apa contohnya yang tidak bisa dibantah ya? Enggak usah jauh-jauh contohnya. Tentang hukum kesepasangan lagi aja kita lihat di alam tuh. Habis gelap pasti terang. Habis terang pasti gelap. Itu bisa dibantah? Enggak, ya itu kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak bisa dibantah. Tuh yang pertama. Yang kedua, kebenaran itu harus dibuktikan atau harus diuji. Dia tidak bisa dikatakan benar kalau tidak melalui proses ujian, penguji atau proses pembuktian. Ya kan? Nah, contohnya misalnya ada orang mengatakan di dalam dirimu ada COVID-19. Loh, jangan nuduh sembarangan loh. Bener apa kagaknya gua keterangan COVID, ya harus dicek, harus dibuktikan. Jadi kalau ternyata pas dibuktikan benar adanya, berarti benar Anda terkena infeksi atau terkena virus COVID. Karena sudah melakukan tes atau pembuktian atau pengujian. Jadi ketika Anda mewakili kebenaran tapi Anda takut diuji, ya Anda tidak bisa mewakili kebenaran. Diragukan kebenarannya. Anda mewakili sebuah kebenaran tapi Anda takut diuji, sudah pasti Anda bukan mewakili sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu harus diuji. Tanpa ada pengujian tidak bisa dikatakan benar. Maka ketika ada orang menyampaikan seolah-olah kebenaran, tapi dia takut diuji, dia takut dibuktikan, karena dia tidak punya pengetahuan tentang bagaimana kebenaran yang dia bawa, artinya ya diragukan kebenarannya. Itu definisi kebenaran. Dia harus diuji, dia tidak bisa dibantah. Yang ketiga, bahwa kebenaran itu punya nilai pembanding. Sesuatu tidak bisa dikatakan benar kalau dia nggak punya nilai pembanding. Apa pembanding dari benar? Ya pasti opositnya salah. Kebenaran tidak akan didapat tanpa adanya namanya kesalahan. Maka kesalahan adalah satu pembanding dari kebenaran. Lu nggak bisa klaim dirimu benar kalau lu nggak tahu yang salah. Iya kan? Nah, kesalahan itulah adalah proses untuk bisa melihat kebenaran. Jadi jangan pernah takut salah ketika yang kamu tuju atau yang kamu cari adalah suatu kebenaran. Karena kebenaran bisa dicapai, kesalahannya sudah harus digenapi. Sama seperti Ibrahim tadi. Di pertanyaan ke-9, bahwa Ibrahim untuk bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki, dia harus melalui proses kesalahan-kesalahan. Walaupun dia harus tempuh dosanya. Gitu bahasanya. Tuh, jadi definisi kebenaran kita dapat 3 di situ, bahwa kebenaran tidak bisa dibantah, kebenaran harus diuji, dan kebenaran punya nilai pembanding. Saya akan tambah satu lagi. Kebenaran itu mutlak. Atau kebenaran itu hanya tunggal, satu-satunya. Kalau kebenaran itu banyak, ya bukan kebenaran. Itu namanya jamak kebenaran berdasarkan persepsi, atau kebenaran-kebenaran berdasarkan pembenaran atas persepsinya masing-masing. Jadi mendominasi kebenaran dengan cara pembenaran melalui persepsi. Ya, nggak bisa kebenaran satu. Kalau kebenaran banyak, rebutan, berantem gitu. Dan hanya ada satu kebenaran dan hanya ada satu kesalahan. Nah, itu perbandingannya. Artinya hanya ada satu kebenaran. Kalau definisinya ya cuma benar dan salah, ya satu-satu poinnya begitu. Jadi bahwa kebenaran ya cuma satu atau bersifat tunggal gitu katakan. Kebenaran itu bersifat tunggal. Yang terakhir, kebenaran bisa dikatakan satu kebenaran kalau dia bersifat universal. Kalau universal, namanya universal berarti tidak boleh ada benturan. Seperti nama-nama Tuhan tadi istilahnya. Ketika Tuhan diwakili sebagai suatu kebenaran, maka Tuhan manakah sebenarnya yang benar? Apakah Tuhan dalam penamaan seperti Allah, Yesus,
Buddha, Sang Yang Widi, Tao, God, Yehovah, Yahweh, dan segala macam penamaan, mana yang benar? Pasti dominasi daripada setiap kelompok akan mengatakan bahwa benar menurut bahasanya mereka masing-masing, ya kan? Karena nama-nama Tuhan itu hanya sebatas penamaan, bukan substansinya bahwa itu adalah Tuhan. Tapi ketika penamaan itu merujuk kepada yang satu, bisa kita gunakan. Misalnya kata pencipta, maka ketika ditanyakan Allah pencipta, iya. Yesus pencipta, iya. Misalnya. Terus si Sang Yang Widi pencipta, iya. Buddha, iya. Semua tahu, iya. Semua pencipta. Nah, ada satu bahasa pemersatu tuh yang tidak ada benturan di antara nama-nama Tuhan. Namanya pencipta. Nah, gitu. Kita dapat kesimpulan bahwa kebenaran itu adalah bersifat tunggal, universal, bersifat tunggal, dia punya nilai pembanding, terus yang ketiga tidak bisa dibantah, yang terakhir dia harus dibuktikan. Nah, itu esensi dari suatu kebenaran. Maka kalau dikatakan pertanyaan di 11, bisakah Tuhan menjelma menjadi manusia? Jangankan manusia, di alam aja bisa, di hewan saja bisa. Karena kita, alam dan manusia ini adalah partikel-partikel Tuhan. Jadi antara alam dan manusia atau alam beserta isinya adalah sebuah entitasnya Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, sekalipun di dalam diri manusia itu sendiri. Di mana dia bersemayam? Ya di arsi. Di mana tuh arsi? Ada dalam kolbunya manusia atau otaknya manusia. Dia yang berkuasa di situ. Gitu, bro. Ya. Jadi bisa jawaban nomor 11, pertanyaan dari sebelum nomor 11, bisakah Tuhan menjadi manusia? Jawabannya bisa. Ya, itu referensi Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Itu referensi kalau menggunakan kitab Injil. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.